Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ekowisata, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang saya bahas mengenai pendakian di Jawa Tengah, motivasi ekowisata dan perilaku wisatawan. Kemudian ada profil mahasiswa, yaitu saya sendiri, Paujan Rino Pratama dengan NPM 2114151. Saya merupakan mahasiswa kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, mata kuliah ekowisata kelas A. Pada bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang dan tujuan. Wisata pendakian di Jawa Tengah telah lama digemari dan sudah menjadi tren di kalangan wisatawan lokal maupun internasional. Tingginya minat wisata pendakian di Jawa Tengah menjadi sangat berpotensi untuk dikembangkan. Daya tarik wisata pendakian sangat bergantung pada tingkat kelestarian alam. Oleh karena itu, perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kunjungan wisata pendakian di Jawa Tengah terhadap kepuasan sekaligus motivasi wisatawan untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan. Pada bab 2 yaitu metode penelitian. Di sini menggunakan dua metode. Yang pertama, populasi dan sampel penelitian, di mana sampel menggunakan probability sampling dengan teknik proportionate stratified random sampling, yaitu sampel yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah populasi yang tinggi yang tidak diketahui setiap harinya. Kemudian metode kedua menggunakan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik multinomial karena variabel dependent. Dalam penelitian ini bersifat lebih dari dua kategori atau M kategori. Kemudian hasil dan pemasan. Hasil yang didapat direalisasikan dalam bentuk grafik, di mana yang pertama persentase tujuan mendaki gunung di Jawa Tengah. Tujuan wisatawan dalam mendaki gunung di Jawa Tengah yaitu dengan tujuan ekowisata sebesar 21%, minat khusus 17%, wisata alam 44%, wisata olahraga 17%, dan lainnya sebesar 1%. Data ini diambil pada tahun 2019. Kemudian grafik kedua yaitu presentasi aktivitas wisatawan saat mendaki gunung, yaitu bersifat berpotensi merusak sebesar 46% dan bersifat konservasi yaitu sebesar 54%. Selanjutnya, terdapat nilai rata-rata akumulasi preferensi wisatawan. Kunjungan ke objek lain sebesar 10,76%, aksesibilitas objek sebesar 12,13%, sarana yang tersedia sebesar 12,35%, daya tarik atraksi sebesar 12,9%, daya tarik keaslian sebesar 13,25%, daya tarik keindahan sebesar 13,17%, manfaat fisik sebesar 13,2%, manfaat relaksasi sebesar 13,8%, pengetahuan konservasi sebesar 13,56%, ketersediaan konservasi sebesar 13,32%. Lalu terdapat juga karakteristik wisatawan. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sejumlah 100 wisatawan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebesar 86% dan perempuan 14%. Usia kurang dari 24 tahun sebesar 70%, pekerjaan mahasiswa 57%, swasta 23%, PNS 7%, dan daerah asal mereka Jawa Barat dan Jabodetabek sebesar 36%, dan rata-rata warga lokal itu sendiri Jawa Tengah 64%. Kendaraan yang digunakan kendaraan umum sebesar 37%, motor pribadi 56%. Dan rata-rata biaya perjalanan kurang dari 100.000 sebesar 15%, 100.000 sampai 300.000 35%, 300 sampai 500.000 sebesar 33%, minimal biaya yang dikeluarkan 40.000 dan maksimal 1.500.000. Dengan lama kunjungan 2 hari sebesar 74%, status keanggotaan pencinta alam atau komunitas lingkungan yaitu anggota itu sendiri sebesar 32% dan bukan anggota sebesar 68%. Kemudian di sini terdapat presentasi persebaran daerah asal wisatawan yang
sudah sempat dijelaskan tadi, Jabodetabek sebesar 28%, Banyumas dan sekitarnya sebesar 16%, Semarang dan sekitarnya 15%, wilayah Kedu 11%, wilayah Surakarta 10%, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini hasil analisis regresi logistik multinominal. Bisa dilihat di sini data yang diolah menggunakan aplikasi output SPS. Kemudian terdapat kesimpulan. Kesimpulannya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata Mendangan Jawa Tengah meliputi motivasi fisik, nilai keindahan, nilai keaslian atau kelestarian, sarana yang tersedia, aksesibilitas objek wisata, biaya perjalanan menuju objek wisata Mendangan, dan biaya perjalanan menuju objek wisata dataran tinggi Dieng. Dan di sini juga terdapat daftar pustaka yang saya gunakan beserta link yang tertera. Kemudian terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.